Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cika Aprilia dengan NIM E97219061 dari kelas mata kuliah Tarekat Mu'tabaroh F2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian yang telah saya lakukan di pesantren Tarekat. Untuk tarekat yang saya teliti ini adalah Tarekat Naksabandiyah Kholidiyah yang berada di Yayasan Pesantren Ahlus Sofa wal Wafa di Simoketawang, Wonoayu, Sidoarjo. Langsung saja untuk pembahasan yang akan dijelaskan pada kali ini ada 5 poin. Yang pertama yakni biografi dari Kiai Haji Muhammad Nizam As-Sofa selaku pemimpin dan pengasuh dari Yayasan Pesantren Ahlus Sofa wal Wafa dan Tarekat Naksabandiyah Kholidiyah sendiri. Lalu untuk poin kedua, sejarah berdirinya Yayasan Pesantren Ahlus Sofa wal Wafa. Untuk poin ketiga, sejarah awal masuknya Tarekat Naksabandiyah Kholidiyah di Yayasan Pesantren Ahlus Sofa wal Wafa. Poin keempat, perkembangan Tarekat Naksabandiyah Kholidiyah di Yayasan Pesantren Ahlus Sofa wal Wafa. Dan poin kelima atau poin terakhir yakni ajaran dari Tarekat Naksabandiyah Kholidiyah di Yayasan Pesantren Ahlus Sofa wal Wafa. Baiklah, langsung saja menuju pembahasan pertama yakni biografi dari Kiai Haji Muhammad Nizam As-Sofa atau yang biasa dikenal dengan Gus Nizam. Gus Nizam sendiri yang bernama lengkapkan Kiai Haji Muhammad Nizam As-Sofa dilahirkan di Sidoarjo pada tanggal 23 Oktober pada tahun 1973. Ia merupakan putra ketiga dari 8 bersaudara. Kiai Haji Muhammad Nizam As-Sofa merupakan putra dari Kiai Haji Ahmad Saiful Huda dan Nyai Hajah Siti Maryam. Kiai Haji Muhammad Nizam As-Sofa merupakan cucu dari guru mursyid tarekat yang telah almarhum yakni Hadratus As-Syekh Al-Mukarrom Kiai Haji Sahlan Tholib. Kiai Haji Sahlan ini merupakan ayahanda dari Nyai Hajah Siti Maryam yang merupakan seorang guru mursyid yang telah membimbing beberapa orang wali seperti Al-Maghfirullah Mbah Ud yang berasal dari Pagerbojo Sidoarjo dan juga Al-Maghfirullah Kiai Haji Ahmad Bahru Mafdlauddin Saleh Al-Mahbub Rahmat Alam atau pengasuh dari Pondok Pesantren Salafiyah Biharu Bahri Asali Fadlalir Rahmah yang berada di Turen, Malang. Baiklah, untuk riwayat pendidikan dari Gus Nizam sendiri dimulai pada saat beliau masih kecil dan duduk di bangku madrasah ibtidaiyah, yakni beliau berada di Bahrul Ulum Krian, lalu dilanjutkan sore harinya ia lanjutkan di pesantren Diniyah. Setelah lulus, ia melanjutkan mondok di Kiai Iskandar Umar Abdul Latif di pesantren Darul Falah sembari bersekolah di Madrasah Sanawiyah Negeri Krian yang berada di Junwangi, Krian. Lalu setelah lulus dari Sanawiyah, Gus Nizam sendiri hijrah ke Lirboyo, Kediri, namun tetapi hanya dalam waktu 1,5 tahun saja. Kemudian beliau merantau ke Sumatera lalu kembali pulang setelah 2 tahun. Saat berada di Sumatera, Kiai Haji Muhammad Nizam As-Sofa tidak bersekolah. Pulang dari perantauan, ia kembali mondok di Bekasi dan sekolah di Madrasah Aliyah El-Nurul El-Kashisyaf yang berada di Tambun, Bekasi dan langsung masuk kelas 2 Aliyah. Setelah setahun berlalu, begitu naik kelas 3, beliau menyambi pada siang harinya untuk kuliah, karena di pondok tersebut diperbolehkan jika kelas 3 diperbolehkan untuk kuliah. Nah, ketika itu Gus Nizam kuliah di jurusan sastra Fakultas Adab di Institut Salahuddin Al-Ayyubi yang berada di Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Hingga semester 7 saja, lalu ia berhenti dan pada tahun 1995 beliau mendapat beasiswa dari PBNU untuk berkuliah di Kairo, yang tepatnya di Universitas Al-Azhar pada Fakultas Arab jurusan Bahasa Arab. Langsung saja next
untuk pembahasan kedua, yakni sejarah berdirinya Yayasan Pesantren Ahlus Shafa wal Wafa. Yayasan Pesantren Ahlus Shafa wal Wafa berdiri tepat pada bulan Maulid Nabi Muhammad SAW 17 Rabiul Awal 1423 Hijriah atau bertepatan pada tahun Masehi 29 Mei tahun 2002 yang didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Nizam As-Soffa atau lebih dikenal dengan Kiai Nizam. Awal mula berdirinya yayasan pesantren ini dikarenakan adanya sebuah pengajian rutin yang diadakan setiap hari Rabu. Awalnya pengajian ini hanya diikuti oleh 7 orang saja dan sebagian berasal dari kerabat dari Gus Nizam sendiri. Namun seiring berjalannya waktu, jamaahnya semakin bertambah dan banyak dari masyarakat yang ingin mendalami ilmu agama khususnya mengenai tatanan hati, hingga banyak santri dan jamaah yang berdatangan dari luar untuk mempelajari ilmu agama. Nah, Kiai Nizam sendiri memulai dan mendirikan pengajian ini atas kesadaran dan keprihatinannya terhadap masyarakat yang masih dangkal akan ilmu agama, terutama ilmu kebatinan atau tasawuf. Pengajian Kiai Nizam ini mulanya tidak menetap atau berpindah-pindah sampai pada ada seorang jamaah dari Kiai Nizam mewakafkan tanahnya untuk dibangun sebagai rumah dan juga pondok pesantren yang berada di Tanggul Kulon yang merupakan lokasi pertama dari pondok pesantren Al-Wafa, Ahlus Shafa wal Wafa. Namun pada akhirnya karena semakin banyak jamaah dan tempatnya sudah tidak cukup, akhirnya berpindah ke Simoketawang atau tempatnya saat ini yang juga sama-sama di Wonoayu dan tidak terlalu jauh. Lalu penamaan Ahlus Shafa wal Wafa mempunyai arti yaitu orang yang bersih hatinya dan menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yayasan pesantren ini mengajarkan dan menekankan moralitas akhlakul karimah dengan menanamkan nilai-nilai Islam seperti keikhlasan, kejujuran, sikap tolong-menolong, sehingga akan memberikan dampak positif hidup dan membersihkan hati. Yayasan pesantren Ahlus Shafa wal Wafa berdiri dengan bentuk perjuangan dan menetapkan yayasan pesantren yang berorientasi sebagai sebuah lembaga pendidikan agama yang modern dan mempunyai tujuan agar selalu mengajarkan manusia senantiasa mendekatkan diri kepada penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat melihat Allah dengan mata hatinya. Lalu beralih ke poin ketiga, yakni sejarah awal masuknya tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah di Yayasan Pesantren Ahlus Shafa wal Wafa. Sejarah tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah di Yayasan Pesantren Ahlus Shafa wal Wafa yang berada di Simoketawang, Wonoayu, Sidoarjo dengan pembimbing tarekat Kiai Haji Muhammad Nizam As-Soffa atau Gus Nizam atau Kiai Nizam bermula dari sebuah pengajian yang dipimpin oleh ayah dari Kiai Nizam atau Kiai Haji Saiful Huda. Setelah kembalinya Kiai Nizam dari Mesir pada tahun 2000, beliau diutus untuk mengisi majelis kajian tersebut. Lalu pada tahun 2002, Kiai Nizam mempunyai keinginan untuk mendirikan sebuah lembaga tarekat yang pada akhirnya didirikannya pondok pesantren atau yayasan pesantren di desa Simoketawang, Wonoayu, Sidoarjo yang letaknya tidak begitu jauh dari desa Tanggul atau tempat pertama dibangunnya yayasan pesantren namun berpindah. Lalu tujuan didirikannya dari tarekat ini karena banyaknya jamaah yang ingin dibaiat serta Kiai Nizam juga ingin membuka mata orang-orang yang menganggap sebuah tarekat itu buruk.
atau sesat. Dalam melihat kenyataannya, masih banyak orang yang belum mengetahui atau paham mengenai ilmu tarekat, sehingga mereka sering berprasangka buruk terhadap para ulama ahli tarekat. Mereka menganggap para ulama sebagai seseorang yang mengajarkan amalan yang menyerupai ibadah, tetapi tidak ditemukan tuntutan atau tuntunan yang mengarah kepada Allah dan Rasul-Nya. Tuduhan mereka berbanding terbalik dengan kenyataan. Para ulama tarekat senantiasa memberikan wejangan tarekat yang bersumber pada Al-Quran dan juga hadis yang diterima secara ittisal sampai kepada Rasulullah SAW. Bahkan tujuan dari pencapaian ajaran tarekat ini yaitu menjalankan syariat dengan jalan yang teratur sesuai keadaan yang ada supaya mencapai hakikat hidup yang sesungguhnya. Beralih ke poin selanjutnya, yakni perkembangan dari Tarekat Naksabandiyah Kholidiyah di Yayasan Pesantren Ahlus Shafa wal Wafa. Terdapat beberapa perkembangan dari kajian yang dialami oleh Tarekat Naksabandiyah Kholidiyah di Yayasan Pesantren Ahlus Shafa wal Wafa ini, diantaranya yakni yang pertama, pada tahun 2012, tepatnya di Kecamatan Tongas, berhasil mengembangkan sayap cabang Yayasan Ahlus Shafa wal Wafa, akan tetapi bukan dalam bentuk pesantren, melainkan hanya dalam bentuk pusat majelis kajian tasawuf. Lalu yang kedua, pada tahun 2013 berhasil mengembangkan sayap cabang yayasan, tepatnya di Kedung Kandang, Kecamatan Bumi Ayu, Malang. Bernama Yayasan Pesantren Ahbabus Shafa, merupakan pondok cabang dari Yayasan Pesantren Ahlus Shafa wal Wafa. Hingga sampai saat ini pondok tersebut menjadi pusat kajian tasawuf, zikir, dan tarekat Naksabandiyah Kholidiyah di wilayah Malang. Lalu yang terakhir, pada tahun 2015 juga berhasil mengembangkan sayap di Desa Semanding, Tuban. Pengembangan yayasan pesantren yang berbentuk pendidikan formal ini diasuh sendiri oleh lembaga pendiri tarekat Naksabandiyah Kholidiyah, yakni Kiai Haji Muhammad Nizam As-Sofa. Lalu disebutkan bahwa perkembangan tarekat Naksabandiyah Kholidiyah ini juga dilihat dari 3 sisi, yakni sisi jamaah, sisi kajian keilmuan, dan juga sisi majelis taklim atau zikir. Dari sisi jamaah ini berkembang mulanya karena banyaknya kajian-kajian ataupun majelis taklim zikir yang diadakan Yayasan Pesantren Ahlus Shafa wal Wafa, hingga menimbulkan ketertarikan jamaah atau masyarakat untuk mengikutinya. Bahkan banyak jamaah dari luar Sidoarjo, contohnya Gresik, Pasuruan, Malang, Tuban, Probolinggo, Surabaya, Pacitan, dan lain sebagainya. Dari segi keilmuan, Gus Nizam mengedepankan atau menekankan kitab-kitab tasawuf, diantaranya kitab Hidayatul Asqiya, kitab Hikam, kitab Iqobul Himam, kitab Jami'ul Usul fi Aulia, dan kitab-kitab tasawuf yang lainnya. Dan dari sisi majelis taklim zikir ini tidak hanya dilakukan di Yayasan Pesantren Ahlus Shafa wal Wafa saja, akan tetapi juga dilakukan di masjid, daerah, ataupun kota. Bahkan Yayasan Pesantren Ahlus Shafa wal Wafa juga mempunyai 2 pondok cabang yang berada di Jambi, yakni Pondok Pesantren Darussalam dan Pondok Ahbabus Shafa yang berada di Malang. Oke, poin selanjutnya atau poin kelima yang terakhir, yakni ajaran dari tarekat Naksabandiyah Kholidiyah di Yayasan Pesantren Ahlus Shafa wal Wafa. Ajaran dasar tarekat Naksabandiyah Kholidiyah di Yayasan Pesantren Ahlus Shafa wal Wafa seperti pada umumnya mengacu pada 4 aspek pokok, diantaranya syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat, seperti yang dikatakan oleh Gus Nizam pada saat kami berkunjung untuk sawan dan sedikit wawancara. Tidak ada yang khas atau corak khusus dari tarekat yang beliau pimpin, namun terdapat ajaran yakni berzikir sebanyak
25.000 kali, atau jika dihitung dengan waktu minimal 1 jam, itu bisa merasa enjoy, relax, menikmati, dan juga tenang. Itu diharapkan untuk melanjutkan suluk 10 hari di pondok pesantren tersebut atau menetap. Dan disebutkan bahwa suluk 10 hari dilakukan sebanyak 4 kali, kemudian suluk 20 hari dilakukan 2 kali, dan yang terakhir suluk 40 hari dilakukan selama sekali. Serta khatam secara formalnya pelajaran zikir 17 macam zikir yang diajarkan. Itulah corak khususnya. Jadi masing-masing tahapan suluk 10 hari ada pencapaian standar akhlak yang hendaknya dicapai itu berbeda-beda di setiap kali melakukan suluknya. Jadi misal hari ini suluk untuk mencapai apa, dan selanjutnya berbeda lagi. Itulah kurikulum zikir yang diterapkan di Tarekat Naksabandiyah Kholidiyah yang Kiai Haji Muhammad Nizam As-Sofa bimbing, dan menurutnya sedikit berbeda, namun tidak terlalu jauh bedanya dengan yang lainnya. Dan juga Gus Nizam juga memberikan 5S kewajiban dan pantangan yang wajib dikerjakan dan juga ditinggalkan bagi murid Ahlu Safa wal Wafa yang sudah menjadi pedoman di yayasan pesantren sejak awal berdirinya. 5S kewajiban yang wajib dilakukan dan 5S pantangan yang wajib untuk ditinggalkan. 5S kewajiban yang untuk meninggalkan larangan atau pantangan atau kewajiban untuk meninggalkan sesuatu yang buruk ini, yang pertama yakni suuzon, lalu yang kedua sambat, lalu yang ketiga susah, yang keempat sedih, dan yang terakhir stres. Dan 5S kewajiban untuk dilakukan dan wajib dilakukan yakni sabar, syukur, sopan, santun, dan sumringah. Kiai Haji Muhammad Nizam As-Sofa ini juga merupakan pencipta asli dari syair tanpa waton yang dinyanyikan oleh atau yang dilantunkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang biasa dikenal dengan Gus Dur. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa syair tanpa waton tersebut ciptaan dari Gus Dur sendiri, namun pada kenyataannya itu merupakan ciptaan asli dari Kiai Haji Nizam As-Sofa, dan Gus Dur hanya menambahkan 2 bait awalnya, yakni tentang istighfar. Dan sampai pada saat ketika jamaah ngaji Rabuan yang dimiliki oleh Gus Nizam itu ada yang berprofesi sebagai pengacara dan memberikan hak paten untuk syair tanpa waton kepada Gus Nizam agar tidak diakui oleh orang lain. Meskipun awalnya Gus Nizam tidak mempersalahkan hal tersebut, namun lebih baik untuk dipatenkan. Dan juga Gus Nizam juga ada karya yakni berupa buku, yakni mengenal tarekat Naksabandiyah Kholidiyah, yang di dalamnya menjelaskan dari pengertian sampai bagaimana ajaran dari tarekat Naksabandiyah Kholidiyah yang beliau pimpin. Sekian dari saya, demikian yang bisa saya sampaikan dari hasil penelitian yang saya lakukan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, kekurangan dalam pengucapan dan intonasi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day.